Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat bolu kojo kukus rasa pandan. Ini beneran enak banget, teksturnya lembut, gurih, pandannya berasa. Cocok banget nih untuk ide jualan. Dan insya Allah resepnya anti gagal, ini rasanya juga nggak amis. Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita didihkan air. Nah, ini kita tim dulu margarin sebanyak 100 gram. Kita biarkan hingga mencair. Kalau udah, sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan gula pasir 300 gram. Ini untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja. Kemudian pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang ya teman-teman. Tambahkan vanila 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan aku pakai jus pandan sekitar 100 ml. Untuk jus pandannya aku pakai yang kental ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Nah, di sini aku pakai hand whisk aja seperti ini. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Untuk tepung terigunya udah diayak sebelumnya. Nah, kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit aja agar adonannya tidak menggumpal. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lanjut hingga selesai ya. Nah, untuk semua tepung terigunya udah selesai ditambahkan. Selanjutnya kita tuang santan kental sebanyak 1400 ml. Ini aku ambil dari 2 butir kelapa tua. Ini santannya lumayan kental menurutku teman-teman. Agar rasa bolu kojonya itu gurih, enak banget. Untuk santannya boleh direbus dulu. Tapi karena di sini aku mau simple aja biar cepet. Santannya nggak aku rebus teman-teman. Kalau direbus ini kuenya lebih awet. Nah, kita tuang semua santannya. Lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Oke, aku rasa udah rata. Selanjutnya kita tambahkan margarin yang udah dicairkan tadi. Kita tuang semuanya. Kemudian tambahkan juga pewarna hijau tua dan pewarna coklat. Secukupnya aja ya teman-teman. Disesuaikan dengan warna hijau yang ingin kita dapatkan. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau udah rata, kita aduk lagi pakai spatula untuk memastikan. Aku rasa cukup, ini adonannya udah selesai, gulanya juga udah larut. Selanjutnya kita saring adonannya agar hasilnya lebih mulus. Nah, seperti ini karena udah pasti ada sisa-sisa dari jus pandannya, dari tepungnya. Oke, adonan udah siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya oles rata dengan minyak goreng agar hasilnya nggak lengket. Kita tuang semua adonannya. Nah, hasilnya pas penuh ukuran 24 cm. Dan siap untuk dikukus. Ini udah aku panaskan panci pengukusnya. Kita kukus selama kurang lebih 60 menit. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Penutupnya dilapis serbet agar uap airnya tidak menetes. Apinya jangan besar ya agar hasilnya tidak bergelombang. Nah, ini setelah kurang lebih 60 menit bolu kojonya sudah matang. Kita angkat, lanjut biarkan dulu hingga dingin. Setelah benar-benar dingin baru bisa kita lepaskan dari loyang. Karena kalau selagi panas itu masih lembek gitu teksturnya teman-teman. Kita sisir pinggirannya, beri alas, dan dibalik. Insya Allah nggak lengket, yang penting oles rata aja dengan minyak goreng. Tuh hasilnya mulus banget, dan ini wangi pandannya tercium. Enak banget teman-teman. Lanjut dipotong-potong. Tuh hasilnya beneran lembut, terlihat dari potongannya. Nah, ini dia bolu kojo kukusnya udah jadi, hasilnya cantik banget, warna hijaunya bagus, rasanya enak, gurih,
Pandannya berasa, manisnya juga pas. Teksturnya lembut, nggak amis. Cocok banget untuk ide jualan atau untuk suguhan ketika ada acara di rumah. Siapa sih yang nggak kenal kue tradisional satu ini? Kue talam ketan Srikaya Pandan. Ternyata buatnya gampang banget. Resep ini anti gagal, anti merembes. Rasanya enak, manis, lembut. Pastinya pandannya berasa. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama kita chopper dulu daun pandan sebanyak 8 lembar dengan air 200 ml hingga halus seperti ini. Kalau udah langsung aja kita saring. Nah, yang kita pakai jus pandannya ya. Untuk ampasnya ini bisa kita buang aja. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin loyang atau boleh pakai wadah tahan panas. Ini sudah ada ketan yang dicuci bersih sebanyak 500 gram. Untuk ketannya udah aku rendam selama 2 jam ya. Minimal 2 jam teman-teman agar cepat empuk. Kemudian tambahkan garam dan juga santan. Ini untuk santannya aku pakai santan instan 1 bungkus kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kemudian kita aduk rata, tambahkan juga daun pandan biar wangi. Oke, ini kita kukus dulu. Sebelumnya sudah aku panaskan pancinya, pastikan airnya sudah mendidih. Nah, langsung aja kita masukkan loyang berisi ketannya. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kita aduk dulu agar matang ketannya ini merata. Dan kita kukus kembali selama 15 menit. Jadi waktu keseluruhannya selama 30 menit ya teman-teman. Sembari menunggu, kita siapin untuk bahan adonan Srikaya pandannya. Di sini aku pakai gula pasir 200 gram, kemudian garam, ada tepung terigu dan juga tepung maizena. Untuk tepung-tepungannya ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Dan untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera. Ini rasanya manis ya teman-teman. Bagi yang kurang suka manis, gulanya boleh dikurangin. Oke, kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita tuang santan sebanyak 500 ml. Di sini aku pakai 2 bungkus santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kalau mau lebih gurih lagi, lebih enak pakai santan kelapa murni, itu juga boleh. Takarannya sama aja. Nah, kita aduk hingga rata seperti ini. Dan kita tuang juga jus pandan yang udah kita buat di awal tadi. Diaduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, jangan lupa tambahkan vanilla essence dan juga telur sebanyak 4 butir. Ini aku pakai telurnya ukuran kecil. Kalau pakai ukuran yang besar cukup 3 butir aja. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau misalnya ada yang tanya ini hasilnya amis nggak? Menurut aku enggak teman-teman, karena tersamarkan pakai vanilla essence dan juga rasa pandannya. Tapi kalau teman-teman yang sensitif sama bau amis, kemungkinan ya bakal ngerasain ada rasa amis karena kan pakai telur. Karena kalau pakai telur di sini itu hasilnya akan lembut, enak banget teman-teman. Dan tambahkan juga pewarna makanan sesuai selera. Nah, kalau udah tercampur rata, kita saring adonannya. Kita kembali lagi ke ketannya. Ini udah sekitar 30 menit dikukus. Udah mateng, kita pindah ke dalam loyang. Ini loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20 yang udah aku oles rata dengan minyak goreng dan aku lapis bagian bawahnya dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang mau pakai plastik juga boleh. Kita ratakan, padatkan seperti ini, pastikan tidak ada celahnya. Sisihkan dulu, kemudian kita masak adonan Srikaya pandannya. Ini pakai api sedang aja. Kita masak hingga ada bagian yang mengental sekitar 3-5 menit. Kalau udah, langsung aja kita tuang ke lapisan yang paling atas seperti ini. Dan panci pengukusnya udah aku panaskan sebelumnya. Untuk permukaannya agar mulus, ini bisa kita buang gelembung-gelembung kecil. Nah, kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Jangan lupa penutupnya dilapis serbet ya. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini kuenya udah matang. Ternyata air pada penutupnya tetap menetes. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita biarkan aja hingga dingin. Setelah dingin hasilnya akan seperti ini.
Kita lepaskan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kita beri alas dan dibalik. Nah, kalau kita ngoles minyaknya itu rata, insya Allah hasilnya nggak bakal lengket. Kita bantu tekan-tekan aja seperti ini, akan lepas sendirinya. Tuh, hasilnya cakep, cantik banget. Kita lepaskan daun pisangnya. Ini wangi banget teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, kurang cantik bagian atasnya, nggak masalah. Nanti kalau udah dipotong nggak kelihatan kok teman-teman. Tuh, hasilnya beneran lembut banget. Tidak merembes sama sekali serikayanya. Ini enak, teman-teman bisa cobain di rumah. Oke, aku lanjut potong-potong dulu. Nah, ini aku mau perlihatkan detail perlapisannya. Tuh, gak merembes sama sekali, cantik banget hasilnya. Dan ini wangi pandannya, harum banget teman-teman. Oke, lanjut dipotong-potong lagi. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan aja. Mau dibagi 4, mau dibagi 5. Itu terserah teman-teman aja. Disesuaikan dengan ukuran dari kuenya. Ini bisa untuk jualan. Tuh hasilnya seperti ini, bagus banget. Rasanya dijamin enak, manis, gurih, lembut, pandannya berasa. Gak cukup satu nih kalau cobain kue satu ini. Teman-teman ada yang suka juga nggak? Kalau iya berarti samaan banget nih sama aku. Aku suka banget kue talam ketan serikaya pandan seperti ini. Bisa untuk menambah kreasi ide jualannya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga suka sama rasanya. Di video kali ini aku lagi buat kue serabi pandan. Rasanya enak banget, lembut, bersarang, buatnya gampang dan resepnya anti gagal. Ditemanin dengan kuah kinca rasa durian, ini makin mantap dan enak banget. Penasaran kan gimana caranya? Bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama siapin wadah. Di sini sudah ada tepung terigu, aku pakai protein sedang sebanyak 150 gram. Kemudian tepung beras 50 gram. Baking powder 1 sendok teh, aku pakai yang double acting ya. Gula 3 sendok makan atau boleh secukupnya. Ragi instan setengah sendok teh. Nah, untuk tepungnya udah diayak sebelumnya ya teman-teman. Kita aduk hingga rata. Kemudian siapin 1 butir telur, dikocok lepas. Tujuannya biar gampang mencampurkannya. Nah, kalau udah kita tuang aja ke tepung. Kemudian tambahkan santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Lanjut kita tuang air sebanyak 200 ml kurang lebih 1 gelas belimbing. Nah seperti ini, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Jadi teman-teman bisa coba buat di rumah. Ini aku pakai takaran sendok dan juga bahan cairnya pakai gelas teman-teman. Nah kalau udah rata hasilnya seperti ini, langsung aja kita saring agar adonannya lebih mulus. Setelah selesai disaring, kemudian kita tambahkan pasta pandan. Ini secukupnya aja. Tambahkan pewarna makanan ya. Di sini aku pakai hijau tua dikombinasikan dengan coklat. Jadi warnanya terlihat alami teman-teman. Kalau udah selesai, ini adonannya kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Sembari menunggu, kita buat kuah kinca duriannya. Siapin panci, masukkan gula merah sebanyak 100 gram. Kemudian garam. Ada tepung maizena dan juga daun pandan. Untuk takaran airnya ini menyesuaikan aja ya. Kalau teman-teman suka yang berkuah ditambah, kalau suka yang kental gitu udah cukup segini aja. Lalu kita tambahkan santan instan 1 bungkus. Oke, kalau udah kita aduk rata, lanjut masak di atas kompor. Sekalian aja kita tambahkan daging buah duriannya. Pakai yang banyak boleh atau secukupnya. Ini opsional aja teman-teman. Kalau tanpa durian juga nggak masalah, udah enak. Ini makin wangi berasa duriannya. Kita masak hingga mendidih. Kalau udah selesai matikan kompor, sisihkan dulu. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini adonannya udah mengembang. Diaduk-aduk hingga busanya berkurang ya teman-teman. Dan ini siap untuk dimasak.
Sebelumnya udah aku panaskan pannya, ini pakai api sedang cenderung kecil. Kita tuang adonannya di titik tengah membentuk lingkaran seperti ini. Jadi aku pakai sendok sayur yang ukuran kecil teman-teman. Kita masak aja hingga muncul gelembung-gelembung kecil. Ini tandanya berhasil dan hasilnya akan bersarang. Kemudian kita tutup hingga permukaannya kering kurang lebih 1 menit. Atau bisa disesuaikan aja. Nah kalau udah kering tinggal diangkat dan hasilnya nggak lengket, cantik banget. Lanjut kita masak adonan yang lain, begitu seterusnya ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Untuk api kompornya jangan terlalu besar agar bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah ini dia serabi pandan kuah kincanya udah jadi, hasilnya cantik dan juga banyak. Satu rasa bisa dapat sekitar 25 piece. Cocok nih untuk ide jualan atau sajian atau untuk menu berbuka puasa nanti. Hasilnya beneran lembut, enak banget dan bersarang full. Kuah kincanya juga mantap. Kalau mau kuah kincanya ini lebih pekat lagi, teman-teman bisa pilih gula merah atau gula jawanya itu atau gula arennya yang warnanya pekat. Jadi nanti warna kuah kincanya akan lebih gelap. Tapi ini rasanya juga udah enak banget. Teman-teman harus cobain ya, buatnya gampang. Insya Allah juga anti gagal. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Siapa nih suka banget kue satu ini? Ke pasar sering banget ya kalau pulang bawa jajanan ini. Yap benar, hari ini aku bikin kue pukis rasa pandan. Yang kemarin aku buat yang rasa original ini nggak kalah enak, empuk dan juga lembut. Bisa banget untuk ide jualan. Ayo kita buat sama-sama. Nah pertama kita buat biangnya dulu. Ada ragi instan dan juga gula pasir. Kita larutkan dengan air hangat sekitar 50 ml. Kita aduk hingga rata, biarkan dulu hingga raginya mengembang sekitar 5 menit. Ini boleh ditutup ya teman-teman. Kemudian siapin 2 butir telur, lalu tambahkan gula pasir dan juga sedikit vanilla essence. Nah kalau udah kita mixer ya. Di sini aku pakai kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Kita mixer hingga adonannya mengembang seperti ini sekitar 8 sampai 10 menit. Oke, kalau udah, kemudian kita tambahkan bahan biangnya. Ini kalau udah ada gelembung-gelembung, tandanya biangnya masih aktif. Nah, kalau udah, kita mixer lagi sebentar. Lalu, tambahkan santan instan sebanyak 2 bungkus, kurang lebih 130 ml. Selanjutnya, susu kental manis dan juga garam. Nah, ini kita mixer hingga tercampur rata. Cukup kecepatan rendah aja ya. Lalu aku tambahkan air sekitar 100 ml. Ini aku pakai air biasa. Dan kita mixer kembali. Oke, udah rata. Lalu kita tambahkan bahan kering. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang. Aku pakainya sekitar 250 gram, kurang lebih 25 sendok makan. Untuk tepungnya diayak dulu agar tidak bergerindil. Kemudian kita mixer kecepatan paling rendah aja sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Boleh kita rapikan dulu pinggirannya, ini banyak tepung yang masih menempel. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Dan kita mixer kembali, boleh ditambahkan pewarna hijau ya teman-teman agar warnanya bagus. Oke, kalau udah rata, ini mixernya boleh kita sisihkan aja. Terakhir, tambahkan margarin yang udah dicairkan. Ini margarinnya sekitar 70 gram. Tunggu dulu hingga hangat baru dituang ke dalam adonan. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kita rapihkan kembali pakai spatula. Lanjut kita istirahatkan adonannya sekitar 1 jam. Ini aku tutup pakai plastik wrap atau pakai serbet bersih juga boleh. Dan setelah 1 jam ini adonannya udah mengembang.
siap untuk kita masak. Diaduk dulu sampai busa atau gelembung pada adonannya ini hilang. Nah, seperti ini. Lanjut kita panaskan cetakannya pakai api sedang ya. Kalau cetakannya udah panas, kita oles rata dengan margarin dan kita tuang adonannya. Masak pakai api kecil aja agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan kue pukisnya bisa matang sempurna. Kita isinya jangan sampai penuh, cukup seperti ini aja karena ketika dimasak akan mengembang. Oke, kalau udah selesai dituang, kita tutup. Masak sekitar 10-15 menit, bisa disesuaikan aja. Boleh dicek sesekali ya. Nah, kalau aku di sini sekitar 15 menit disentuh permukaannya. Kalau udah nggak basah dan bagian bawahnya udah coklat, itu tandanya sudah matang. Kalau teman-teman lebih suka pukisnya itu lebih gosong lagi, bagian bawahnya juga boleh. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut masak ya untuk adonan yang lain. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Nah, kalau aku di sini, aku oles lagi cetakannya pakai margarin. Dan kita tuang adonan berikutnya. Nah, untuk pukis yang udah masak tadi, selagi masih panas, langsung aja kita oles dengan margarin. Agar tetap moist, tetap lembut, dan rasanya juga lebih gurih enak. Nah, ini dia, semua adonannya udah selesai dimasak, kue pukis pandannya udah matang. Hasilnya seperti ini teman-teman, wangi banget dari pandannya. Walaupun pakai pasta pandan aja, ini juga sangat menggugah selera. Bisa kita kasih topping atau dimakan original aja tanpa topping juga udah enak. Di sini aku mau kasih topping glaze coklat dan juga meses coklat seperti ini. Tuh, cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Atau untuk isian snack box. Untuk rasa mah dijamin mantep banget. Lanjut ya, kita kasih topping. Oh iya teman-teman, untuk toppingnya bisa bebas aja sesuai selera. Mau pakai keju parut, pakai sprinkle, atau pakai meses pelangi juga boleh. Bebas aja. Untuk satu resep ini aku dapatnya sekitar 20 pieces. Ukurannya lumayan besar. Dan kalau udah makan satu ini udah kenyang teman-teman. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Sebagian aku kasih topping dan sebagian lagi tetap original. Atau tanpa topping. Tuh, beneran empuk, lembut, enak banget. Manisnya juga pas. Pandannya berasa. Ditambah dengan topping coklat, ini makin enak banget. Cocok untuk ide jualan. Insya Allah resepnya juga anti gagal. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.